Terima kasih Bapak-Bapak. Saya mau izin, itu selalu dikatakan bahwa tidak ada SOP kekerasan. Selalu dikatakan ini oknum. Tapi kenapa terus-menerus berulang? Hampir setiap tahun tuh ada peristiwa kekerasan seperti ini. Sampai kadang-kadang tuh kita heran. Ini TNI itu ada pembinaan nggak sih? Maksudnya ketika sebelum berangkat itu gimana pembinaan dari Angkatan Darat untuk mengirim pasukan ke operasi lawan insurgensi, yang mana kita semua tahu seperti disampaikan Bapak Pangdam, ini adalah memenangkan hati dan pikiran rakyat. Nah, kalau terus-menerus dikatakan ini oknum, itu kita juga udah mulai nggak percaya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Mbak, TNI itu jumlahnya ratusan ribu ya Pak. Kejadian seperti ini kita harus lihat ada pepatah, tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada yang sempurna di dunia ini Pak, Bu ya. Jadi satu sisi kita mengakui kenakalan oknum ini, tapi tidak fair juga, tidak adil juga kalau dikatakan ini menjadi gambaran perilaku TNI secara keseluruhan. Nah, dalam ini saya minta juga teman-teman rekan media bisa melihat ini secara adil dan bijaksana. Dari segi kegiatan kekerasan pun tidak setiap hari, tidak setiap bulan, tidak sering, dan juga yang melakukannya segelintir orang. Kami akui organisasi kami pun bukan yang Superman. Ya, semua ada titik lemah yang selalu kita upayakan perbaiki. Dan itu yang terjadi saat ini, bahwa kami berusaha sesempurna mungkin menampilkan TNI yang bersahaja, yang bersama rakyat, TNI kuat. Demikian kurang lebih tanggapan kami, Mbak. Ada tanggapan? Boleh. Jadi begini Mbak, ini kan konflik yang terjadi antara pemerintah Republik Indonesia dengan kelompok KSI atau KKB, ya, yang diekspos oleh kelompok KKB atau OPM di sini adalah bagaimana yang jelek-jeleknya dari sisi pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini TNI dan Polri yang sedang bertugas di sana. Ini namanya dalam perang namanya propaganda. Jadi itulah yang disebarkan saat ini untuk menghancurkan moral prajurit TNI sehingga prajurit TNI tidak mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat Papua. Nah, itu yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa ini adalah perang urat saraf. Jadi medianya pihak yang bertentangan dengan pemerintah Republik Indonesia. Itu yang dipahami pertama. Dan banyak juga kekerasan lain yang sudah dilakukan oleh pihak KKB atau KST yang juga banyak tersebar. Baik, saya menjawab Bu tadi ya. Memang kita akui masih ada saja kekerasan yang terjadi dan kami terus berupaya untuk mencegah itu. Dan semakin baik, dari hari ke hari semakin baik. Jadi perlu diketahui bahwa prajurit yang ada di Papua yang sedang bertugas di Papua, ya baik itu Kodam maupun ya, satgas-satgas yang ada, totalnya itu ada 19 ribuan. Yang melakukan kemarin kan hanya berapa orang itu. Jadi tidak bisa digeneralisasi. Yang kan tidak mungkin kita menanam padi di 1 hektar, ada alang-alang satu, terus kita harus tebas semua 1 hektar. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh TNI. Yang salah-salah ini kita evaluasi, kita jadikan bahan untuk kita perbaiki, sehingga pelaksanaan tugas ke depan tentunya tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. TNI mengakui kenakalan prajurit dalam kasus penganiayaan terhadap salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata, Devianus Kogoya, yang videonya tersebar di media sosial belakangan ini. Gumilar mengatakan tidak fair apabila kasus penganiayaan itu menjadi gambaran perilaku TNI secara keseluruhan. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Kristomei Sianturi, mengatakan bahwa unggahan video yang menunjukkan penganiayaan itu termasuk perang urat syaraf yang dilancarkan KKB. TNI mengungkapkan kronologi penganiayaan terhadap Devianus Kogoya yang videonya tersebar di media sosial belakangan ini. Dalam video itu, Devianus tampak dimasukkan ke dalam drum air dan dianiaya oleh sejumlah prajurit TNI. Panglima Kodam 17 Cendrawasih, Brigjen Izak Pangemanan mengatakan bahwa Devianus merupakan salah satu pelaku pembakaran puskesmas di distrik Omukima, Puncak, Papua Tengah pada 3 Februari 2024. Ada 3 orang yang ditangkap aparat gabungan TNI Polri, salah satunya Devianus. Setelah kontak tembak itu, aparat TNI Polri mengejar para pelaku. Kemudian tertangkap 3 orang, yakni Warinus Kogoya, Alianus Murib, dan Devianus Kogoya. Aparat juga menyita barang bukti seperti senjata api, beberapa butir amunisi, senapan angin, hingga senjata tajam.
Ketiga pelaku kemudian dibawa ke kepolisian resor setempat, namun di tengah jalan Warinus Kogoya loncat dari mobil hingga tewas. Sementara itu, lanjut Izak, Devianus Kogoya sempat mencoba melarikan diri ketika dibawa ke Polres. TNI telah menetapkan 13 prajurit dari Batalion Infanteri Raidor 300 Brajawijaya sebagai tersangka atas penganiayaan terhadap Devianus Kogoya. Kristome Sianturi mengatakan penganiayaan itu dilakukan di Pos Gome Satgas Pengamanan Perbatasan Puncak Papua Tengah pada 3 Februari silam. Kemudian video penganiayaan itu baru tersebar di media sosial pada Kamis 21 Maret 2024. Kristome mengatakan 13 prajurit tersebut juga telah ditahan di instalasi tahanan militer maksimum security Polisi Militer Kodam atau Pomdam 3 Siliwangi. Kadis Pendat mengatakan bahwa tindakan penganiayaan itu tidak dibenarkan di TNI. Sebab setiap prajurit terlebih Satgas Pamtas seperti Yonif Raidor 300 Brajawijaya telah dibekali standar operasional prosedur, rules of engagement, hingga hukum humaniter.